Marilah kalian yang diberkati oleh Bapakku. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak, para suster, para pastor, dan keluarga almarhum Pastor Justinus yang Tuhan kasihi. Hidup sesudah mati. Apa pengajaran gereja Katolik? Gereja Katolik mengajarkan bahwa saat seseorang meninggal, tubuh yang fana ini masuk ke dalam tanah dan hancur di sana, menunggu tubuh fana itu akan dibangkitkan untuk bersatu dengan jiwa menghadapi pengadilan akhir. Sementara jiwa yang terlepas dari badan itu, dia akan menghadap Tuhan untuk menerima putusan pengadilan sementara. Saya ulangi, pengadilan sementara dengan 3 kemungkinan. Surga bagi mereka yang memang layak, neraka bagi yang tidak layak, dan api pencucian atau purgatorium untuk mereka yang setengah layak dan setengah tidak layak. Artinya, mau masuk surga tapi dia ada dosa, kan tidak bisa. Mau masuk neraka, masa dosa begini saja masuk neraka? Nah, keadilan Tuhan menuntut bahwa mereka di dalam kelompok ini akan masuk di tempat sementara untuk menjalani penyucian, supaya pada saatnya mereka akan bersatu dengan mereka yang layak. Pada saat pengadilan terakhir, seperti yang kita dengar dalam Injil, tubuh yang fana yang sudah jadi tanah itu akan dibangkitkan, lalu bersatu dengan jiwa yang sudah lebih dahulu diadili. Maka terjadilah pengadilan akhir, di mana pengadilan sementara itu diteguhkan. Neraka ya neraka, surga ya surga, dan api pencucian akan mengalami penentuan nasib pada saat. Beda dari pengadilan sementara. Pengadilan sementara ada 3 kemungkinan. Sementara pengadilan akhir hanya 2 kemungkinan. Kiri atau kanan. Kambing atau domba. Tidak ada kemungkinan ketiga. Nah, dalam konteks pengajaran ini, saya masuk dalam Injil yang dibacakan malam hari ini. Saya membayangkan dari pengajaran ini dan bacaan Injil yang disampaikan kepada kita, kondisi Pastor Justinus, saya membayangkan kira-kira seperti ini. 1
hakim yang membaca keputusan itu, Pastor Justinus berdiri di sana. Dan saya berani pastikan dia ada di sebelah kanan. Dia ada di sebelah domba. Marilah kalian yang diberkati oleh Bapakku. Kalian akan merasakan nikmatnya kerajaan Allah yang sudah disediakan untuk kalian. Dan ini alasannya. Sebab waktu aku lapar, kalian memberi aku makan. Waktu aku haus, kalian memberi aku minum. Waktu aku orang asing, kalian menerima aku di rumahmu. Waktu aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Waktu aku jatuh sakit, kalian merawat aku. Waktu aku di penjara, kalian mengunjungi aku. Pastor Justinus heran. Dan kira-kira Pastor Justinus bertanya begini, kapan saya melakukan semua itu terhadap engkau? Hakim itu akan menjawab kepada Pastor Justinus, waktu aku berada di Befak Kapirikame di Mimika Barat Jauh, engkau mengunjungi aku lewat perjuangan melawan angin dan ombak dari laut Arafuru, dan engkau nyaris tenggelam. Hakim itu menjawab lagi, waktu aku terasing di gunung-gunung dan di lembah-lembah, daerah yang sulit dijangkau, di daerah Mapia, Modio dan sekitarnya, engkau tidak kenal lelah, naik turun gunung, naik gunung turun lembah untuk mengunjungi aku. Pastor Justinus hanya menunduk. Waktu aku berada di daerah konflik di Intan Jaya antara TPN, OPM dan tentara, engkau berada di sana. Nyawamu nyaris ditembusi peluru. Demi menghadirkan keamanan. Waktu aku berada di momen-momen perang suku, engkau datang di tengah-tengah orang yang berperang dengan memakai jubahmu untuk menenangkan aku yang gelisah, sehingga kedamaian bisa aku rasakan. Dan hakim itu menutup sapaannya kepada Pastor Justinus. Waktu aku di penjara di rutan SP5, engkau yang berada dalam kondisi sakit, batuk-batuk, engkau datang mengunjungi aku dan memberikan kedamaian. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para suster dan para pastor, dan Pastor Justinus yang terkasih, engkau sudah menyelesaikan pertandingan dan pergumulan hidup ini.
engkau sudah berada di sebelah kanan, sebelah domba. Masuklah dalam bahagia Tuhanmu. Selamat jalan, Pastor Justinus. Selamat memasuki bahagia kekal. Dan di tempat bahagia sana, Pastor Justinus, jangan lupa doakan umatmu yang masih merindukan kehadiranmu di Mimika Barat Jauh, di Mapia, di Intan Jaya, dan di paroki SP2 dan sekitarnya. Pastor Justinus, di tempat bahagia sana, doakan pimpinan keuskupan yang pontang-panting memikirkan tenaga yang akan menggantikan posisimu. Akhirnya, Pastor Justinus, doakan keuskupan ini yang masih tetap sabar menanti hadirnya seorang uskup, gembala tertinggi di keuskupan ini. Kalau bisa berbisik kepada Bapa di surga, kasih tahu, Bapa, keuskupan Timika sudah 5 tahun menanti seorang uskup. Siapa tahu pastor berbisik kepada Bapa di surga, kami segera akan mendapat uskup itu. Sekali lagi, selamat jalan dan sampai jumpa di rumah Bapa. Amin. Amin.